sidang itu langsung ditetapkan oleh pengurus, baru nanti ketua komisi atau mungkin sekretaris komisi itu ditentukan oleh anggota komisi. Bapak dan Ibu, saya pikir ini kita tidak terlalu rumit-rumit amat ya, kecuali kalau itu pergantian ketua umum biasanya itu yang intriknya banyak ya. Iya. Perdebatannya sampai berdarah-darah. Tapi ini kan kita apa namanya cincai. Karena yang harus dipahami bahwa program-program itu kan kita sistematis ya, program pusat, program wilayah, dan program daerah. Kita hanya sinkronkan dan kemudian kita kontekstual dengan keadaan masyarakat masing-masing. Bapak Ibu, dalam pleno pertama yang kita lihat tadi itu mengenai pembahasan tatib dan pembagian komisi. Kemudian saya menawarkan kepada Bapak Ibu untuk jadwal apakah kita sesuaikan atau kita tentukan di awal. Kita sepakat dulu untuk jadwal. Ditentukan yang ada dulu atau nanti mengikuti perkembangan. Mengikuti perkembangan. Ya, karena sesuai dengan hasil komisi nanti ya. Iyalah, Ibu ya. mana bisa gitu mau tetapkan mengikuti perkembangan lah. Mengikuti perkembangan ya untuk jadwal. Oke? Enggak bisa kalau gitu tetapkan. Kalau Deadlock begitu, jadwal untuk sementara daripada kita deadlock bagus jadwal mengikuti yang perkembangan. Kita yang yang diberikan oleh panitia. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan tatib karena memang seluruh persidangan atau seluruh kegiatan kita memang harus dimulai dari tatib, persetujuan tatib, karena itu yang akan menghasilkan sebuah keputusan akhir. Kita sepakat dulu, Bapak Ibu sudah punya tatib? Sudah. Berbagikan ya. Sudah. Oke. Tatibnya tahun depan. Ada Kalau beberapa udah metode. ditetapkan tahun ini, tatibnya itu Sebenarnya efektif berlaku tahun depan. Enggak, artinya itu tinggal hanya membicarakan Tatib perubahannya. kita sepakati Kalau dia ngulang per pasal Mulai lagi. atau tatib kita baca keseluruhannya baru ditetapkan. Tapi mungkin lebih elok kalau per pasal ya, biar kita tidak mengulang-ulang ya. Setuju Ibu? Ya, seperti itu saja. Apakah perlu dibacakan atau kita lihat per pasal? Ya? Perlu dibaca, ditengok pasal 1. Ya. Oke. Gimana? Disepakati, sepakat, faktor. Setuju. Sepakati, sepakat, faktor. Mantap. Sip. Lanjut. Kalau menurut usulan Bapak tidak perlu dibacakan, hanya dicermati, setuju atau tidak gitu ya? Setuju atau dibaca? Dibaca Dibaca, semua ya. Sekretaris siap baca tuh. Silakan Pak Sekretaris. Ini yang dikerjain ini. Oh, Nampak ada kerjaan tuh. besar lah honornya enggak? Kalau begitu Bapak Ibu kita Satu gimana? Kita Sepakat? per pasal dulu. Satu pasal pertama setuju, baru kita putuskan, baru kita meninjau pasal berikutnya. Bagaimana? Setuju ya? Iya, semua pasal ini. Kami persilakan Bapak untuk membaca Kalau per pasal. Tata tertib. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan lampiran draft keputusan rapat kerja wilayah pengurus wilayah Ikatan Peniru Agama Republik Indonesia ke-1 tahun 2024 nomor dan seterusnya tentang tata tertib rapat kerja wilayah pengurus wilayah Ikatan Peniru Agama Republik Indonesia ke-1 tahun 2024. Tata tertib rapat kerja wilayah pengurus wilayah Ikatan Peniru Agama Republik Indonesia ke-1 tahun 2024. Pasal 1 ketentuan umum. Yang pertama, rapat kerja wilayah yang disingkat Rakerwil adalah forum bagian dari musyawarah atau rapat di tingkat wilayah yang diselenggarakan PWI Pari setiap awal tahun. Mau kita rubah atau gimana? Sekarang sudah menjelang pertengahan tahun soalnya. Kalau misalnya rapat
IPARI itu kita selenggarakan pada bulan Januari, berarti betul sesuai dengan tatib. Tapi sekarang kita laksanakan di pertengahan tahun. Setiap tahunnya ya, tidak mesti. Perlu kan untuk Diselenggarakan. Silakan Bapak. Tiap. saya itu setuju pas. tuh. Berarti kondisional Pak ya, supaya lebih fleksibel. Iya, gitu ya. betul. Dirubah redaksi ya. Oke. Ya, Pak, silakan dulu Pak. Kita ada juga notulen yang siap merubah dari hasil rapat kita, sehingga nanti dari hasil rapat bisa Fleksibel langsung dia. dirubah dan bisa ya tidak usah diterima langsung. cerita awal tahun akhir tahun. Bahaya. Jadi rapat kerja wilayah disingkat Rakerwil adalah forum bagian dari musyawarah atau rapat di tingkat wilayah yang diselenggarakan PWI Pari setiap tahun. Gitu Baik. ya, Ustaz. Setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali ya. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Nanti kalau udah disepakati, tolong supaya tidak ada lagi nanti protes di kemudian Ya Pak Ketua. Oke. Kalau begitu selesaikan per satu pasal atau per item? Pak Oke. Right. Oke. Ya. Kalau Kita enjoy aja Bapak Ibu, terlalu lah. Kalau setuju Pak Kong. Oke, saya ulangi. Saya ulangi Bapak Ibu. Ketentuan umum yang pertama, rapat kerja wilayah diselenggarakan yang disingkat Rakerwil adalah forum bagian dari musyawarah atau rapat di tingkat wilayah yang diselenggarakan PWI Pari 1 tahun sekali. Sepakat? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Berarti bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, Rakerwil bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program kerja, penyusunan program kerja tahun berjalan, dan menyusun ketetapan lain sesuai kebutuhan terkait kebijakan organisasi. Sepakat? Sepakat. Tidak ada. Yang ketiga, sidang pleno adalah sidang pengambilan keputusan musyawarah kerja yang dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah sesuai quorum. Sepakat. Sepakat ya? Sepakat? Sepakat. Apakah ada redaksi yang mau dirubah? Sampai kini sudah umum. Pas. Oke. Lanjut. Kemudian yang keempat, sidang komisi adalah sidang pembahasan program. Atau mau dirubah lagi? Ditambah program dan ditambah program dan rekomendasi misalnya? Di program aja. Saya pikir boleh ditambah rekomendasi. Ya, berarti ditambah. Poin 4 di pasal 1 ketentuan umum, poin 4 adalah sidang komisi adalah sidang pembahasan program dan rekomendasi. Dirubah. Oke. Ini kan peserta. Jadi Untuk biasa pasal pendapat 1 apa yang keseluruhannya dikirimkan, Mas kita Saya kan setujui. tidak peserta, boleh tidak mengusulkan ya. Kemudian pasal 2, nama kegiatan ini bernama Rapat Kerja Wilayah Pengurus Wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia ke-1 tahun 2024. Selanjutnya disebut Rakerwil PWI Pari ke-1 tahun 2024. Sepakat? Setuju. Sepakat ke setuju? Pasal 2 kita sepakati. Sama aja. Sepakat ya. Kemudian pasal ketiga, waktu dan tempat. Rakerwil PWI Pari ke-1 tahun 2024 ini dilaksanakan pada hari Kamis 13 Juni 2024 bertempat di Hotel Merpati Jalan Imam Bonjol, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sepakat. Sepakat? Bapak Ibu lebih baik Jangan. tanggal 13 sampai 14 atau 13 saja? 13 sampai 14. Sampai 13. 13. 13 sampai 14 ya. Oke, silakan. Lalu begitu ditambah tanggal 14. Oke, pasal 3 waktu dan tempat ditambah 13 sampai 14 Juni 2024. Pasal 3 kita setujui ditambah sampai 14 Juni Spanduknya 2024. 14. Hari juga Kamis dan Jumat ya. Oh ya. Berarti Kamis 13 Kamis sampai Jumat 13 sampai 14 Juni gitu ya. 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 Jadi ya, itu redaksi yang benar. oke. Berarti Kamis 13 sampai 14 sampai Jumat 14 Juni 2024 gitu ya. Ini orang-orang Oke. Oke ya, kita ketok ya, tidak ada biasa. perubahan lagi ya. Ustaz. Kemudian lembar berikutnya pada tujuan
Rakewil ini bertujuan untuk yang pertama evaluasi program kerja tahun 2023. Sepakat? Setuju. Setuju. Ibu-ibu? Dia nanya sepakat, kita setuju. Harus Bapak-bapak beda. Ini cepat-cepat ibu-ibu tahan-tahan ya. Sepakat. Ibu-ibu setuju ya? Kita evaluasi yang tahun kemarin evaluasinya ya, oke? Poin pertama kita sepakati. Poin kedua, tujuan Rakewil adalah menetapkan program kerja tahun 2024. Ketetapan lain melengkapi tata aturan organisasi profesi sebagai aturan ADART. Turunan ADART. Turunan AD. Oke, udah Sepakat? Sepakat. Sudah dirubah Pak Ustaz? Turunan ADART ke turunan AD dan Pasal ART. 4 poin 1 dan 2 ADART. kita sepakati ada penambahan. Kemudian pasal 5 pimpinan sidang. Yang pertama, Rakewil dipimpin oleh Ketua Umum PWI Paris sebagai Ketua Sidang dan Sekretaris Umum PWI Paris sebagai Sekretaris Sidang atau pengurus wilayah IPARI yang ditugaskan oleh Ketua Umum dan disepakati oleh peserta Rakewil. Setuju. Coba silakan. Karena sudah berjalan ya. Ya. Setuju. Kemudian poin kedua, pimpinan sidang terdiri atas A. Seorang ketua, B. Seorang sekretaris, C. Seorang anggota. Siapa itu? Satu anggota ya. Anggota. Mana Pak? Memang Harus di depan. Dia diketok ulang. Poin ketiga, pimpinan sidang ditetapkan pengurus wilayah. Sepakat? Bisa juga dirubah redaksinya. Misalnya begini, kalau tadi itu kan pemilihan pimpinan sidang itu ditetapkan oleh pengurus. Nah, bisa juga redaksinya dirubah, ditetapkan oleh pengurus atau disepakati oleh anggota atau peserta misalnya. Itu juga boleh. Artinya pemilihan ketua sidang, sekretaris dan anggota itu bisa diusulkan dari peserta sidang misalnya. Kalau tadi kan ditetapkan nih. Ya. Nah, tergantung Bapak Ibu redaksinya mau dirubah atau sama seperti ini. Sama aja, kan sudah berjalan. Oke, kita Lanjut. Kemudian poin keempat, pimpinan sidang bertanggung jawab atas jalannya sidang dan dibantu oleh sekretaris dan anggota. 5. Setiap usul, saran dan pendapat diatur oleh pimpinan sidang. Nomor Kayaknya- 5-nya di enter. Nomor kayaknya itu lain tuh. Ya. Oh, lari ke sana. Dan anggota 5 pula. Banyak benar. Saya kira 5 anggota tadi. Jadi poin 5 rupanya. Oh, Ya, catat poin poin lima. 5. maksudnya Saya ulangi. Salah Poin 4, pimpinan sidang bertanggung jawab atas jalannya sidang dan dibantu oleh sekretaris dan anggota. Titik. Nah, titik tambah titik. Kemudian poin kelima, setiap usul, saran dan pendapat diatur oleh pimpinan sidang. Setuju. Setuju. ya, pimpinan sidang itu kan tidak ketua tapi kolektif ya Bapak Ibu. Dan yang kedua memang kita menghindari kalau kita lihat di pres kemarin kan satu belum selesai omong, satu menimpali. Iya. Kita debat kusir dan tidak ada. Saya pikir kita kan kelompok-kelompok intelek dan akademis ya, tapi dan setiap pembicaraan mungkin sesudah persetujuan dari pimpinan sidang. Gitu ya. Pasal 5, persidangan. Sidang Rakewil terdiri dari satu sidang laporan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2024. Mahasiswa kalau buat tatip debat ya. Saya ulangi, persidangan. Sidang Rakewil terdiri dari satu sidang laporan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2024. 2023, mohon maaf. Jadi Ya. Sip. Lanjut. berarti Lanjut. Mungkin satunya diluruskan dua ya. Ya. Memang Pak. Sidang. oke, udah. Dapat. Lanjut. Itu ya.
Kedua, sidang pleno pertama. A. Pembahasan tata tertib. Setuju. Setuju? B. Pembagian komisi. Setuju. Oke ya. Bagi. Poin ketiga, sidang komisi terdiri A. Komisi program kerja Departemen 1 sampai 3, B. Komisi program kerja Departemen 4 sampai 6, C. Komisi program kerja Departemen 7 sampai 8. Karena turunannya kita ada 8 bidang di wilayah itu, ada 8 bidang. Nah, ini tawaran, tapi tadi ada usulan 9 bidang. Oh. Oke, berarti 7 sampai 9 berarti. Enggak ya? Setuju sama. Kemarin ditambahkan moderasi beragama. Ya, ya. Ya. Pas tuh. Kemudian gini, nanti kan ada rekomendasi. Nah, jadi di poin ini sidang komisi terdiri ini komisi A, B, C. Nah, nanti kan ada bagian rekomendasi. Jadi apakah setuju dengan ini? Ada tambahan lagi komisi atau komisi A ini membahas di 4 departemen, kemudian B 5 departemen, bagian C nanti komisi bagian rekomendasi. Gimana? Komisi lebih dulu. Kalau di dalam turunan dari pusat, sidang komisi itu sudah clear 1 sampai 3. Contohnya 1 itu organisasi, 2 Departemen Hubungan Lintas Sektoral. Nah, apakah ini yang kita di komisi itu apa rekomendasi apa yang perlu kita lakukan ke depan, atau menurut pembicaraan tadi apakah program itu dirubah atau ini saja sesuai dengan arahan dari pusat? Ini udah sesuai. Jadi komisi A itu membicarakan tiga program itu, Departemen Organisasi, Hubungan Sektoral, dan yang terakhir itu pengembangan sumber daya. Itu yang fokus yang dibahas di komisi A. Apakah ini setuju Bapak itu? Atau ada tanggapan, tawaran seperti yang disampaikan oleh Sekretaris? Setuju. Atau mungkin kalau juga ada tambahan nanti Monggo, direkomendasikan. silakan Pak. Ini saya berbagi kembali ya, yang persidangan ya. Ini bahasanya kan ini kata bahasa. Sidang rekomendasi terdiri dari 1. Sidang pleno pertama. Ada berapa poin itu? 2. Yang pertama membahas sidang laporan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2023. Kemudian bisa dikatakan A saja. Jadi sidang pleno pertama itu A. Sidang laporan, bukan sidang lagi. Laporan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2023. B. Pembahasan tatib. C. Pembagian komisi. Kemudian ada sidang pleno kedua. Sidang pleno kedua pas itu sudah, yaitu presentasi komisi penetapan program kerja tahun 2024. Kemudian ada sidang komisi. Nah, kalau bisa sidang komisi itu bisa di atas, diletakkan di atas baru sidang pleno. Karena di pleno itu termasuk komisi-komisi itu kan ada membahas di pleno itu tadi. Jadi usulan saya, sidang Rakerwil ini terdiri dari 1 sidang pleno pertama yang berisi A. Laporan evaluasi, kemudian B. Pembahasan tatib, C. Pembagian komisi. Berarti PK nih Pak, tadi kan udah diketuk ya. Berarti ini peninjauan kembali berarti. Ya, PK. Ya, Ya, kata Bapak tadi kan kalau udah diketuk kan bisa diulang. Berarti kan ini namanya peninjauan kembali. ya. PK. Pleno kita ada 2. Jadi pleno pertama adalah pembahasan tatib dan kemudian pembagian komisi. Ya mungkin yang menurut saya yang agak lanjut tadi sudah ada sidang pleno, sidang komisi. Mungkin kalau menurut
Pak, komisinya itu langsung ABC begitu? Ya. Atau seperti ini tetapi kita pahami ya seperti ini? Ya gitu ya. Jadi nanti setelah komisi kan kita ada pleno kedua, presentasi dari hasil sidang komisi. Mungkin seperti itu saja ya, biar nanti kita redaksi banyak, kemudian waktu kita habis pada. Dan jika mungkin nanti Bapak mungkin Rakerwil yang kedua, nah itu mungkin nanti yang kita sempurnakan dulu ya. Tapi yang ini mungkin maksudnya memang seperti itu. Bisa disetujui? Setuju ya? Sidang pleno kedua. Ini belum diubah. Ini sebenarnya bagian dari sini. Tetap. Itulah tadi saya bilang sidang laporan evaluasi pelaksanaan program kerja. Tapi kok tiba-tiba kedua sidang pleno pertama. Seharusnya sidang laporan evaluasi itu terdiri atas sidang pleno pertama, sidang pleno Poin kedua. keempat sidang pleno kedua, yang pertama adalah Nantilah kita presentasi komisi. karena kan aneh. Sidang pleno pertama membahas ini, sidang pleno kedua Yang B, penetapan program kerja tahun 2024. Ini pun sebenarnya bagian dari sini. Oke, pasal 6 persidangan poin 1, 2, 3, dan 4 kita sidang setuju. komisi itu harus dihitung. Pasal 7, pertama, Udahlah. setiap peserta yang akan mengajukan pendapatnya dalam persidangan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan sidang. Itu kan itu. Setuju, Jauh. seperti yang poin di Iya, atas. iya. Tapi udah karena tadi Yang di atas dengan di bawah. Yang ini. Poin kedua, pimpinan sidang menetapkan ketentuan mengenai lamanya peserta berbicara. Pimpinan sidang yang hendak menggunakan hak bicaranya sebagai peserta terlebih dahulu harus menyerahkan jabatannya kepada pimpinan sidang yang lain. nah, kan? Itu maksudnya Tadi. seandainya kami bertiga pimpinan Kan sidang, itu Tidak ngaji. boleh ya. kemudian Saya kan kami mengusulkan. berbicara seperti peserta, maka kami meninggalkan atau Ya. tidak boleh berbicara atas Tadi nama saya bilang Pimpinan sidang. Tapi tidak tukar. harus berbicara atas nama Tarif tidak boleh itu ya maksudnya ya. Ya, setuju? Setuju. Pasal 8, poin pertama, apabila seorang peserta dianggap mengganggu ketertiban sidang, maka pimpinan sidang memperingatkan peserta tersebut. Betul. Dia hanya Setuju memberikan ya? Setuju. Poin kedua, jika peringatan pada ayat 1 tidak dihiraukan, maka pimpinan sidang dapat mempersilahkan peserta tersebut pimpinan untuk sidang bukan meninggalkan mereka berdua ruang hanya baca sidang. ini. Agak kejam sedikit nih. Hah? Gimana? Nah, lanjut. Redaksinya masih tetap atau gimana? Lanjut. Ini kan Oke, setuju ya Bapak Ibu ya? Poin 9, 1. Setiap keputusan dalam musyawarah diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Setuju. Poin kedua, jika musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting. Setuju ya? anu ini. Itu jalan terakhir voting. Pasal ke-10, poin pertama, setiap persidangan dibuat notulen yang isinya A. Tempat, jenis, dan acara. Oke, itu umum ya. Sepakat? Lanjut. Hari, tanggal, dan jam pembukaan dan penutupan. Oke. C. Nama-nama pimpinan sidang. Setuju aja semua. Bang. D. Nama-nama peserta yang hadir. Itu perlu dibacakan. Setuju. Dan E. Keterangan-keterangan tentang keputusan dan kesimpulan. Poin 2. Notulen tersebut dalam ayat 1 harus ditandatangani oleh pimpinan sidang. Dari pimpinan sidang. Ya. Setuju. Oh, ditandatangani oleh pimpinan sidang, sekretaris sidang, dan anggota sidang, gitu ya. Dalam bagian atas pimpinan sidang itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota
anggota. Otomatis itu ya. Otomatis dia. Include. Ya, karena Include. ada klausul di atas. Include. Sip, dipahami. Pasal 11, sidang komisi. Poin pertama, sidang komisi dipimpin oleh ketua sidang, didampingi oleh sekretaris sidang dan seorang anggota berdasarkan pada kesepakatan peserta sidang. Sepakat? Sepakat. Baik. Yang kedua, pemilihan ketua, sekretaris dan anggota sidang komisi dipandu oleh salah satu ketua pengurus wilayah, didampingi oleh salah satu sekretaris pengurus wilayah. Cukup enggak? Setuju? Nah, ini Satu ya. setuju berarti ya? Berarti pemilihan ketua sidang berarti ditunjuk oleh pengurus, bukan dipilih oleh anggota, peserta. Bukan. Maksudnya ketika komisi nanti, Iya. dan komisi dipilih oleh peserta Oh. Dia dalam segala ya. dan didampingi oleh pengurus wilayah. Itu ya. Ketok, udah diketok. Iya. Pasal 12, forum. Pada poin ke-1, sidang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta rakerwil. Mungkin kita langsung saja Bapak Ibu, peserta sidang kita sudah melebihi 2/3 ya, dan itu dianggap sah ya. Oke, sehingga nanti kita sudah membaca Apa enggak? tata tertib 50% kemudian nggak plus sah. 1 ya. Itu Ini pengurusan. kan berkaitan dengan Enggak. Pengurusan 5% per satu. Peserta enggak, bukan peserta. ketika 2/3 itu kita tetapkan, Ketiga. kemudian nanti banyak yang pulang pas penetapan tidak ada orang. Nah, Apakah itu sah apa tidak? Misalnya kita sudah mau pembahasan inilah, nanti kita ada yang keluar berapa, Ya. tinggal tidak ada 2/3 misalnya. Kalau menurut Bapak bagaimana? Nah, bisa ditetapkan berdasarkan jumlah peserta yang ada itu bisa juga Biasanya sepanjang sudah ada Ya. undangan. secara umum adalah yang pertama jumlah undangan yang dibagikan. Dari jumlah undangan yang dibagikan, apakah ketika kita rapat seperti ini sudah 2/3 itu? Tapi kalau kita lihat undangannya ada berapa kemarin Pak? 40. 40. Yang hadir 37. 32. Sudah cukup Pak forum ya? Dan ini maksud saya, ketika pada sidang-sidang komisi, apakah ini Ya. masuk pada aspek sidang komisi 2/3 ini? Apakah cukup di sidang pleno? Nah, Pleno. ikut kan? Maksudnya gini, ketika sidang komisi, misalkan, nah ini udah pada malam nih ngantuk nih, udah pada pulang kan, yang tinggal berapa? 50. Ngopi ya, Bang? 50 setengah plus 1. Pengambilan keputusan tuh 50. Enggak. Takutnya kurang dari Setengah 2/3 plus 1. Ada usulan sekarang? Itu bisa dijawab dengan poin 2. Ya. Bisa dijawab dengan poin 2. Kan udah dijawab tuh. Khawatir beliau tadi. Udah dijawab di duanya. Apabila tidak memenuhi. Oke, jadi itu baik forum pleno maupun forum komisi ya. Udah dijawab di poin 2. Oke. Seperti ya Bapak? Artinya kalau memang ada poin 2, itu kan poin 1 tidak perlu. Apabila itu Bapak. Apabila Ada makanya itu poin 1 tidak perlu. Apa gunanya poin 2 dan poin 1 ketika poin 2 dimanfaatkan? Ya. Kan logikanya gitu. Pos tidak pernah salah. Kalau salah kamu. Ya, jadi yang pertama begini bahwa ini disahkan 2/3 dan kita sudah atau digabung ya deh. Ah, satu atau Voting. Oh, ya. Oke, saya pikir cukup 2/3 ya Bapak. Setuju ya dengan ayat ini ya? Kita sepakati? Kemudian poin kedua, apabila tidak memenuhi quorum, maka kebijakan diserahkan pada pimpinan sidang dengan persetujuan sidang. oh ya. Setuju. Ingat bahwa kita tidak diktator ya, berdasar persetujuan. Pasal 13, penyelenggara. Penyelenggara rakerwil adalah Direktorat Penerangan Agama Islam bersama PWI Pari yang terdiri dari panitia, pengarah dan pelaksana.
Ini copy paste ini. Kopi. Itu dah direktorat sana tuh di Oke. pusat. Dihapus. Ustaz. Zakat dan wakaf ya. Itu pusat sana. Oke, kita setujui ya. Bapak Ibu. Pasal 14, peserta Rakerwil diikuti oleh satu pengurus wilayah IPARI sejumlah 15. Oke. 15. kedua pimpinan daerah IPARI seluruh kabupaten sejumlah Berapa? Tadi jumlahnya tadi 40. Tadi. Ada kota Pontianak lebih dari satu. Karena ada beberapa daerah yang diwakili 2 ya. Ada. 3 malah 3. Pontianak 3. ya. Karena kalau berbicara pimpinan itu kan unsur ketua, sekretaris, jadi ya. Jadi Dihitung dulu aja berapa? tadi yang daftar peserta yang ada berapa ya? yang sudah tanda tangan daftar hadir serta utusan daerah kabupaten kota ini berjumlah 18 orang. Ah. Apakah perlu saya bacakan takut namanya tidak? Boleh Pak. Boleh Pak. Boleh. Sekretariat. Ming.